Hackers have broken into the email account of Republican. Safe. Are you safe? Sebuah film berdasarkan kisah nyata berjudul The Fifth Estate ini akan menceritakan tentang sepak terjang hacker jenius yang membongkar rahasia negara. Mereka membongkar kejahatan, fakta busuk, juga konspirasi para oknum pemerintah. Walau nyawa taruhannya, mereka sama sekali gak gentar demi menjaga keamanan dunia dan juga menegakkan keadilan bagi masyarakat yang selama ini terzolimi. Wah, seru nih Brad, apalagi berdasarkan kisah nyata kayak gini kan. Skuy, langsung aja. Biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1 and 2 and 3, apa? Gaskeun, mantap! Starts feeling I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. Dying gonna Nous avons tous Go and throttle up. That's one small step for man. Terdapat banyak sejarah peristiwa yang disembunyikan dunia yang bersifat rahasia, gak dapat diakses oleh publik. Atas hal itulah sebuah situs web ternama pada saat itu selalu menyediakan atau memberikan akses yang bersifat rahasia itu pada publik. There was a huge explosion sound. Di sebuah kantor sistem data yang terletak di Berlin, terlihat seorang pria yang ahli IT juga pertasan bernama Daniel Berg lagi berkomunikasi dengan teman virtualnya yang bernama Julian Assange. Di tengah percakapan mereka, Daniel yang gak mau diganggu oleh atasannya langsung meninggalkan tempat itu. Setibanya di sebuah kongres yang membahas tentang kekacauan dunia, Daniel gak sengaja bertemu dengan Julian. Julian pada saat itu ingin menunjukkan web atau situs buatannya yang bernama WikiLeaks pada dunia. When new information comes to light. When I was a grad student in Melbourne, Walaupun hanya diberi waktu beberapa menit aja di atas panggung dan kamera yang terus bergoyang di hadapan beberapa orang, Julian menjelaskan visi dan misi terbentuknya situs WikiLeaks. Tampak jelas walau dia hanya menjadi bahan cemoohan orang-orang di sana, Julian tetap bersemangat dan pantang menyerah demi menggapai impiannya. Give a man a mask and he will tell you the truth. Wife on the run, Aussie jet lag. Pada malam hari, Daniel diajak oleh Julian ke sebuah bar dan pada kesempatan itulah Julian yang udah terlebih dulu membuka laptop menyuruh Daniel melakukan hal yang sama. Gak lama kemudian dari sebuah pesan, Julian memerintahkan Daniel agar masuk ke sebuah link atau server yang telah dia kirim, dan secara mengejutkan ternyata itu adalah sebuah jaringan dalam internet yang dimiliki Julian untuknya mencari, menyimpan, memberikan data-data rahasia untuk web buatannya. Are you safe? Are you safe? Are you safe? WikiLeaks sendiri secara konstan mengupload data dari sumber yang dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar orang lain gak dapat memonitor sumber WikiLeaks yang asli, dan sistem yang telah dibuat Julian ini gak bisa dilacak oleh siapapun. Di tengah penjelasan itulah Julian membicarakan sebuah bank di Swiss yang bernama Bank Julius Baer, dan bank itu sendiri ternyata menggunakan undang-undang yang bersifat sangat rahasia. Undang-undang tersebut disinyalir melindungi uang hasil penggelapan, pencucian uang, korupsi, penyalahgunaan hasil pajak, dan lain-lain. Sebelum mereka berpisah, Julian menyuruh Daniel untuk mengekstrak sebuah file yang dia berikan dan memastikan para pegawai Bank Julius Baer yang terlibat. Dalam tugas yang Daniel lakukan nanti, Julian meminta Daniel agar offline selama proses pengerjaan.
Secara mengejutkan, Daniel bisa dengan mudah melaksanakan tugasnya karena ternyata dia dibantu oleh Julian dan para ahli IT WikiLeaks yang bernama Jay Lim dan juga Bellman. Hingga atas kerjasama mereka yang sangat baik, mereka akhirnya bisa mendapatkan seorang relawan yang mau memberikan informasi kepada mereka. Keesokan harinya di sebuah stasiun, Daniel menemui relawan itu yang sebenarnya nggak dikasih tahu di film, Brad. Jadi seperti biasa kita panggil Jono aja lah ya sesuai request. Dan di sanalah walaupun agak sedikit ketakutan, Jono menjelaskan panjang lebar tentang kejahatan apa aja yang dilakukan Bang Julius Baer. Dengan berjanji bahwa akan dirahasiakan namanya, Jono kemudian menjelaskan secara detail bagaimana undang-undang rahasia itu disalahgunakan hingga pada akhirnya mereka mendapat informasi serta bukti yang mereka butuhkan. It's buried in the Caymans. Well, yeah, by this time tomorrow. The bank has a huge network. Right, I'm sure. They've got billions of dollars. Tanpa diduga, setelah Julian pergi dari wilayah tersebut, berita dari negara Kenya mengabarkan para rakyat kecewa dan gak menerima presiden yang terpilih pada saat itu. Bukan hanya itu aja, Julian juga membeberkan sebuah peristiwa pembunuhan berantai yang disinyalir dilakukan oleh pihak pemerintah. This was not a day for debate. The argument delivering an emphatic message to the president who's reelected. This would be the day they would expose Kenya's elections. Sedikit disclaimer ya, para wartawan sebenarnya sejak dulu udah tahu bagaimana busuknya sistem pemerintahan di sana, tapi mereka yang gak punya power dan terancam mengurungkan niat untuk mengekspos ke media. Beruntung dengan adanya Julian yang punya situs web WikiLeaks, seluruh dunia bisa tahu tentang peristiwa-peristiwa rahasia yang ada di negara mereka masing-masing. One website will solve their problems. They just don't understand how information flows in the 21st century. I mean, look, our mirror sites make it impossible. Malam harinya, situs WikiLeaks sempat offline karena serangan cyber yang bertubi-tubi. Tapi untungnya, informasi atau dokumen tentang Julius Baer udah tersebar luas. Hal itu membuat banyak sekali orang memberi perhatian pada WikiLeaks. It's impossible that one judge in California can make it all disappear. Story out on blogs, Twitter. They're defrauding the world. We can't let them do this. Exactly. Karena kejadian itulah pihak media The Guardian, The Times, CBS semuanya bersedia membantu WikiLeaks. Sampai-sampai para hacker whitehead dari seluruh penjuru dunia bersedia memberikan server serta domain mereka untuk menjaga data informasi yang terdapat di WikiLeaks. Tanpa menunggu lama karena pihak bank kalah dan mengakui kesalahannya, situs WikiLeaks pun akhirnya dapat dikembalikan dan dapat diakses kembali. Wow, keren asli. Bibles of Scientology have been collected and published in WikiLeaks. 35 videos of the Tibetan protest which quickly went viral. The firewall of Chinese censorship was punctured this week as WikiLeaks published. Untuk merayakan hari keberhasilan mereka, Daniel meminta Julian agar mengumpulkan para tim WikiLeaks. Mendengar hal itu, Daniel pun diajak Julian ke sebuah ruangan dan di sanalah Daniel dibuat takjub sekaligus kaget karena ternyata situs web WikiLeaks sendiri dioperasikan hanya oleh Julian sendiri sebelum adanya Daniel. Daniel sontak kaget karena dia gak percaya kalau Julian telah berhasil membohonginya selama ini. Pada kesempatan itulah Julian menjelaskan panjang lebar tentang perjuangannya dahulu yang pernah dikhianati oleh temannya sendiri. Karena hal itulah Julian mengalami trust issue dan lebih memilih bekerja sendiri. Do I have you? Beberapa hari kemudian, dengan segala informasi rahasia yang WikiLeaks berikan pada dunia, membuat server WikiLeaks yang kini menjadi sorotan umat manusia menjadi down. Atas hal itulah Daniel merogoh tabungannya sendiri untuk membeli beberapa server lagi untuk WikiLeaks. Singkat cerita, setelah berhasil memasang beberapa server ke beberapa negara, Julian dibawa Daniel menemui temannya yang bernama Marcus. Ternyata Marcus sendiri merupakan seorang hacker hebat. Ya, walaupun tempat itu lebih terlihat seperti kandang sapi. Emang kandang sapi sih, Brad. Tapi Marcus menyimpan beberapa server di dalamnya untuk disumbangkan pada WikiLeaks.
Dikarenakan Daniel kini udah jarang masuk kerja dan gak berfokus lagi pada pekerjaannya, dengan terpaksa Daniel dipecat saat itu juga. Mendapat keputusan tersebut bukannya sedih, Daniel malah semakin bersemangat untuk mengembangkan Wikileaks, sampai-sampai dia gak memperdulikan pacarnya yang bernama Enki. Gak mau hubungan lama mereka kandas, Daniel mencoba untuk menghibur Enki, dan saat mereka akan berbelekok ria, Daniel dan Enki dibuat terkejut oleh kedatangan seseorang. Ternyata itu adalah Julian yang malam-malam datang hanya untuk memberikan berita baru yang menimpa Kenya akhir-akhir ini pada Daniel. Melihat hal itu, Enki yang udah muak langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Walau Daniel sangat mencintai Enki, tapi karena Wikileaks lebih berarti untuknya, dengan berat hati Daniel membiarkan Enki pergi. Atas keputusannya itulah Daniel menjadi marah terhadap Julian yang seenaknya aja keluar masuk rumah orang. Pada kesempatan itulah Julian yang gak mau Daniel salah paham mengatakan kalau semua komitmen pasti butuh pengorbanan. Setelah menunjukkan foto anaknya yang telah lama dia tinggalkan, akhirnya Daniel paham dengan situasi yang lagi mereka alami saat ini. WikiLeaks is redefining the country's economic collapse. The bank obtained a court order. Peru 4 Vice President Alberto Quimper and Romulo León Alegría, a prominent Peruvian. 2 hari kemudian, situs Wikileaks kembali menghebohkan jagat dunia maya dengan menerbitkan berita yang membongkar beberapa pejabat yang korupsi serta bank yang menyelewengkan dana karena telah meminjamkan uang ke pemegang sahamnya sendiri. Berita itu juga mendapat suatu dukungan dari anggota parlemen yang bernama Alex Lang. Sementara itu di waktu yang sama, teman Julian yang ketahuan telah membocorkan informasi rahasia sebelumnya ditembak mati saat itu juga. Hal itu sontak membuat Daniel heran karena mereka sebenarnya telah menyembunyikan informasi identitas dari informan, padahal sistem keamanan yang telah mereka buat sudah sangat kuat. Markus yang peduli terhadap situs Wikileaks yang kini berhadapan dengan puluhan bahkan ratusan mafia mengajukan diri pada Daniel untuk ikut membantu mengamankan situs Wikileaks. Sayangnya keputusan Daniel untuk mengajak Markus ditolak mentah-mentah oleh Julian yang udah gak percaya pada orang lain. Beruntung setelah dijelaskan oleh Daniel kalau mereka memang membutuhkan bantuan Markus, akhirnya Julian menurunkan egonya dan dapat menerima Markus. Dengan semakin melejitnya berita rahasia yang diterbitkan Wikileaks, pihak keamanan mulai ketar-ketir, gak terkecuali CIA yang takut jika data rahasia mereka bocor ke publik. Tampak jelas rekaman-rekaman asli peristiwa zaman dulu termasuk penyerangan WTC dan lain-lain kini bisa dengan mudahnya dilihat orang karena situs Wikileaks yang menyediakannya secara gratis. Karena hal itulah pihak CIA yang gak terima karena rahasia negara Amerika bocor memerintahkan beberapa agen khusus untuk melakukan investigasi. Singkat cerita, setelah mereka berhasil mempresentasikan pada publik yang kini sangat antusias terhadap Wikileaks, Daniel, Markus, dan Julian mendapat sebuah informasi yang pasti akan sangat besar menarik perhatian dunia. Ternyata informasi itu merupakan sebuah video tentang penembakan beberapa wartawan yang meliput perang Irak, dan penembakan itu dilakukan oleh oknum tentara Amerika. Captain Nash, is that a fair description of the job our troops are doing? If you are embedding with terrorists. Setelah mempublish video itu ke media, secara mengejutkan video yang ditonton jutaan kali itu membuat para penonton begitu emosi melihat kekejaman tentara Amerika. Walaupun Menteri Keamanan Amerika yang sangat geram karena Wikileaks telah bertindak seenaknya. Atas hal itulah Menteri Keamanan Amerika memerintahkan para agen CIA agar menyelidiki siapa aja orang di balik berdirinya situs Wikileaks. Gak lama kemudian Daniel dan yang lain dikagetkan dengan sebuah panggilan serentak dari orang yang gak dikenal. Hingga kemudian, We cannot let them trace us.
Guys, we're going to have to shut down everything right now. You all have 5 seconds. Menyadari kalau sistemnya telah berhasil diretas, Julian memerintahkan Daniel dan yang lain agar mematikan komputer dan smartphone mereka dalam 5 detik. Di tengah ketegangan itulah mereka mendapati kalau si pembocor video telah berhasil ditangkap dan juga dokumen-dokumen tentang perang Irak pun telah berhasil disita. Are we back up yet? Just a few more proxies. Beruntung sebelum hal yang lebih buruk menimpa mereka, Daniel, Marcus, Julian, dan juga Alex Lang dengan susah payah dapat bekerja sama mengamankan server WikiLeaks. Beberapa waktu kemudian, pihak media The Guardian mengajak WikiLeaks bekerja sama, tapi mereka ingin WikiLeaks terlebih dulu dilegalkan. Dengan legalnya WikiLeaks, mereka nggak takut lagi dengan pihak manapun yang mengusik mereka. Tapi resiko yang diambil akanlah sangat besar, karena kita bisa tahu bagaimana WikiLeaks secara terang-terangan membocorkan rahasia negara. The story on the generals would typically be the lead, but everything's going out at once in case there's a gag order. Agar bermain aman, pihak The Guardian menyarankan mereka mengedit ratusan ribu data rahasia yang ada dalam data second WikiLeaks. Dari sinilah pihak The Guardian, The Times, CBS, dan beberapa media lain ikut membantu WikiLeaks merubah ratusan ribu data rahasia. Let's go. Ternyata Julian gak menyetujui keputusan tersebut karena mereka harus mengedit kembali semua data rahasia. Atas hal itulah Julian memindahkan puluhan ribu dokumen ke dalam daftarnya di situs yang akan dipublis dalam beberapa hari ke depan. Walaupun Daniel telah memperingatkan Julian kalau apa yang mereka lakukan bisa membahayakan banyak orang, Julian yang keras kepala tetap mempublis semua data rahasia dengan nama asli informannya. Following the release of the Afghan war logs, WikiLeaks announced the stealing of classified information. Well, more civilian deaths than are ever reported. Unexplained American. Dikarenakan ribuan dokumen rahasia yang telah muncul ke publik itulah pihak pemerintah Amerika Serikat dibuat ketar-ketir dengan beberapa orang yang minta bantuan dikarenakan terlibat dalam masalah tersebut. Americans' lives and our allies' lives. Mengetahui hal itu, Daniel sangat kecewa dengan keputusan Julian yang gak mau memalsukan identitas para informan mereka. Di waktu yang sama, Julian menyatakan pada masyarakat kalau dia telah mengeluarkan Daniel. Mendengar hal itu, tentu aja Daniel dengan bantuan Marcus langsung melancarkan aksinya. Secara mengejutkan demi menghentikan perbuatan Julian yang semakin beresiko dan gak peduli dengan keselamatan orang lain, mereka berdua berusaha menghapus semua database yang tersimpan di WikiLeaks. Setelah selesai berpidato, Julian yang baru sadar kalau sistem WikiLeaks mengalami kerusakan mencoba memperbaikinya. Tapi sangat disayangkan walaupun Julian udah bersusah payah agar sistemnya pulih kembali, Daniel dan Marcus yang hebat bisa dengan mudahnya berhasil menghapus semua database WikiLeaks. Beberapa waktu kemudian Julian mendapat apresiasi dari dunia, tapi pada kesempatan itulah Julian tetap menganggap kalau dia telah membuat kesalahan dan kesalahan terbesarnya yaitu telah mengundang atau bekerja sama dengan orang lain. Tapi walaupun seperti itu, Julian tetap akan kembali menjalankan tugasnya hanya dengan seorang diri. Pada tahun 2010, pihak media The Guardian, The New York Times, dan 3 koran Eropa menerbitkan serius artikel tentang diplomatik Amerika Serikat. Mereka juga menerbitkan artikel itu disunting dengan senang hati untuk melindungi sumber yang rentan. Kemudian di tahun 2011, WikiLeaks menerbitkan 251.287 informasi dalam bentuk asli tanpa redaksi. Di tahun itu juga, Daniel Berg menulis buku tentang waktunya bersama Julian dalam membangun WikiLeaks. Dan akhirnya film ini pun And a little bit about me too. tamat.
Jadi gimana? Menurut kalian langkah yang paling tepat itu diambil Daniel atau Julian? Coba ketik di kolom komentar beserta pendapat kalian ya, bradku. Ya, emang sih dunia ini menyimpan segala misteri di dalamnya. Gak cuma itu aja, pasti banyak banget konspirasi dan rahasia yang sangat ditutup pada publik. Ya mungkin jika semua itu dibuka, ada yang berdampak baik bagi kehidupan manusia dan gak menutup kemungkinan ada juga yang akan berdampak sangat buruk. Pada intinya sih kita sebagai masyarakat hanya meminta dan memohon agar para pemimpin itu adil, jujur, dan jangan sampai menzolimi rakyat. Dah gitu aja. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Always have a vision, I go by at night, I be in my feelings, I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings, I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat